Halo, assalamualaikum. Dulur-dulur, bolo-bolo, konco-konco, para sepolan, kini sepol, saho ingakin hormatan pengguna internet yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Niken, bukan Niken Salindri, in the Gevang's house. Kenapa Gevang's house? Ya betul, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2. Kali ini saya akan membahas perihal tutorial mengakses sumber sejarah dari website online yang berjudul andri.go.id. Nah, lebih tepatnya sih apa sih yang bisa kita akses dari sana? Kemudian secara spesifik mengenai bagaimana mendapatkan sumber sejarah dari website Andri dan kaitannya dengan skripsi saya. Ya betul, dari domain yang digunakan kita bisa menebak bahwasannya .go.id merupakan website yang dikelola oleh pemerintah negara Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari exabytes.co.id dijelaskan bahwa domain Go mewakili government organization dan ID mewakili Indonesia. Mari kita mulai intro. Bukan. Oke, mari kita mulai dengan menulis nama websitenya andri.go.id. Nah nih, di halaman beranda kita diberikan sajian berupa beberapa event-event terakhir yang diadakan oleh Andri. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, kita bisa menemukan ada menu telusuri arsip, ada menu kelola arsip, ada menu berita terbaru, ada menu publikasi kami, ada menu kunjungi kami, dan juga ada beberapa informasi seperti sistem informasi kearsipan statis, JIKN, diklat kearsipan, diorama, Desa Kearsipan dan Arsip Statis dan Tsunami Aceh. Nah, SKS ini sendiri berisi informasi yang lebih privat karena untuk masuk harus diperlukan autentifikasi dan password. Kemudian untuk diorama 360 kita dapat mengaksesnya untuk melihat melakukan kunjungan museum secara virtual dengan pemandangan 360 derajat seperti ini. Sebelum kita mulai menjelajah, kita harus mengisi buku tamu terlebih dahulu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya perlu dilakukan koreksi dari Andri ya, karena kok bisa expired seperti ini. Kemudian untuk melakukan kunjungan virtual ini, kita bisa menggesernya dengan menu yang terdapat di sini seperti ini. Nih, kemudian bisa berputar 360 derajat atau hingga aula H yang berisi ruang teater. Di sini kita bisa menonton video yang disediakan oleh Andri, seperti misalnya Soekarno Sang Putra Fajar. Seperti ini. Berikutnya kita bisa mengakses menu-menu lain yang kita inginkan. Pertama kita keluar dulu. Nah, kembali ke halaman utama Andri. Nah, untuk melakukan penelusuran arsip kita dapat memilih menu telusuri arsip. Lama ya loadingnya. Lanjut sekali. Today by your side. Nih, di sini kita disajikan beberapa opsi ya. Jadi seperti daftar arsip, inventaris arsip, guide arsip, naskah sumber, pameran arsip, mekanisme layanan, katalog, jaringan informasi dan sejarah Nusantara serta informasi pusat studi arsip pemberantasan korupsi. Nah, di sini disediakan katalog apa aja yang bisa kita dapatkan yang kita kunjungi di Andri baik secara online ataupun offline di katalog Kasanah. Nah,
Di katalog Khazanah ini kita ada disediakan apa namanya PDF ya, yang berisi ini beberapa tuh seperti jadwal bukanya arsip, kayak jam istirahatnya dan sebagainya. Ada juga ini berisi apa aja sih yang ada di ANRI dari periode kolonial hingga berisi periode republik dan sesuai perkembangannya hingga sekarang. Kalau arsipnya kurang lebih tuh terakhir pada tahun 2022 karena tahun 2023 sedang dalam proses berjalan. Kemudian untuk mencari naskah arsip yang kita butuhkan, kita dapat mencarinya melalui kolom pencarian yang ada di atas nih, search. Di sini kita bisa mencari arsip yang kita cari secara instan. Nah, dalam hal ini untuk skripsi saya sendiri berkaitan dengan jamu di Nguter. Jadi pertama-tama saya akan mengetik perihal jamu. Nah, di sini dari pencarian jamu kita dapat memperoleh beberapa arsip berita yang tersedia di ANRI, seperti adanya jamu sebagai memori kolektif bangsa, festival dan pameran arsip dan serangkaian jamu yang pernah dilaksanakan di Jakarta. Nah, dalam pencarian arsip ini kita harus melakukan interpretasi karena tidak semua hasil yang ditampilkan tersebut relevan. Misalnya ada berita yang muncul hanya karena dia memuat kata jamu, seperti nih, Gubernur Riau jamu makan malam peserta Rakornas Kearsipan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kita juga harus teliti dalam mencari arsip di ANRI ini, karena tidak semuanya menunjukkan hasil yang relevan. Nah, kalau ini sumber yang saya pakai seperti Festival Pameran Arsip dan Serangkaian Jamu ini berisi adanya peristiwa pameran arsip dan serangkaian jamu yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2022. Dalam acara serangkaian jamu tersebut dihadiri oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Pak Sandiaga Uno. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasannya jamu itu berkemungkinan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai industri ekonomi kreatif. Nah, hal tersebut berkaitan dengan skripsi saya, di mana di pasca 2015 jamu tersebut selalu mengalami kenaikan fungsi dan nilai dan mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Kemudian hal lain yang dapat kita akses dari ANRI ini adalah pencarian arsip secara semi manual. Dengan ini maka kita mencari arsip dari melihat daftar arsip terlebih dahulu. Loadingnya, guys. Nah, di sini kita dapat mencari arsip berdasarkan tahunnya, seperti kalau tab 1 ini kebanyakan dari tahun-tahun baru-baru ini ya, 2022 hingga 2010, dan yang paling jauh adalah tahun 1605 yang berupa daftar arsip tekstual Residensi Ambon. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Terkait dengan tahun yang saya gunakan, mungkin kita bisa mencari arsip dari tahun 1981 hingga 1991 di sini, karena berkaitan dengan tahun 1965 melewati tahun-tahun berikut gitu. Misalnya kita bisa mendownload datanya di sini, kemudian mencarinya secara manual di daftar arsip ini, seperti ini misalnya. Di menu yang lain, menu berikutnya ada juga inventaris arsip, guide arsip, ada juga naskah sumber. Jadi kita dapat mengakses naskah sumber secara
ini ya secara virtual. Tersaji beberapa data yang berkaitan seperti citra kabupaten Musi, citra kota Cimahi. Nah, kalau dalam penelitian saya berarti ini misalnya perjuangan perempuan Indonesia dalam arsip, hal tersebut berkaitan dengan kaitannya penelitian skripsi saya terhadap sejarah perempuan. Kita dapat mendownload di sini. Kemudian setelah downloadnya selesai, kita dapat mengaksesnya secara manual di PDF gitu. Ada banyak menu di Andri seperti publikasi kami. Publikasi kami ini berisi seperti arsip-arsip yang dipublikasikan berupa majalah arsip, jurnal, berita, artikel, pemain virtual, event, dan lain sebagainya. Ini menurut saya ada yang menarik dari arsip ya, seperti adanya pameran virtual atau arsip hari ini, di mana Andri ini menyajikan pameran arsip-arsip yang mereka miliki seperti keputusan presiden RI tahun 68 yang dipamerkan secara virtual pada tanggal 16 Oktober 2023 begitu. Ada banyak hal yang dapat kita akses di Andri dan kita juga dapat melakukan kunjungan penjelajahan Andri secara virtual melalui website ini. Ada juga JDAHI, SPP Layanan Publik. Ada soal pelaksanaan reformasi birokrasi di Andri, ada juga banyak ya informasi publikasi, ada layanan yang disediakan Andri untuk masyarakat Indonesia, ada juga informasi-informasi publik yang terkait lowongan di Andri, terus kayak misalnya apa aja sih yang ada di Andri itu, gimana sih kepegawaiannya, gimana sih kepengurusannya. Jadi Andri ini termasuk lembaga kearsipan yang transparan gitu. Dan juga dijelaskan mengenai pengertian arsip seperti arsip kan dibagi menjadi arsip statis dan dinamis. Nah, itu tuh dijelaskan juga oleh Andri ini gitu, sehingga untuk penelusur awam tuh tidak serta-merta disajikan ini nih arsip ini. Nah, tapi dikasih juga pengertian ini tuh apa, terus jenisnya tuh kayak gimana, seperti itu. Dan di profil Andri sendiri disajikan sejarah Andri yang awalnya tuh dari dari zaman peninggalan zaman kolonial ya, pada sekitar tahun 1892. Ada juga strategi visi misinya, tugas pokok fungsinya, struktur organisasinya, arti logonya, dan sumber daya manusia yang terdapat di Andri. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara kita mengakses Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan gimana sih untuk mencari sumber sejarah dari website Andri. Nah, untuk kaitannya kebergunaan website Andri untuk skripsi saya adalah untuk mencari sumber-sumber berita dan juga sumber-sumber tekstual yang dihasilkan oleh pemerintah dari tahun 65 sampai 2015 itu ada di Andri juga, walaupun tidak semua data tersedia, tetapi ada beberapa data yang dapat digunakan untuk menunjang skripsi dan penelitian. Gitu kurang lebihnya. Sudah cukup lama saya berkata-kata di sini. Banyak kesalahan, banyak itulah. Udah dengar azan juga. Pokoknya itu udah azan. Pokoknya mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat kembali lanjutin aktivitas. Terima kasih sudah menonton saya yang random ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tet 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 tet.